Yang paling tingginya perkataan la ilaha illallah. Iman itu dikatakan, iman itu dilafalkan, iman itu diucapkan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan, praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-ikhwah sekalian di Trakindo. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus ikhwah sekalian yang ada di Trakindo. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin menyebutkan dua prinsip di antara begitu banyak prinsip dasar Islam berkaitan dengan keimanan. Yang pertama, insyaallah kita akan sebutkan definisi singkat akan apa iman itu, dan yang kedua berkaitan dengan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yang pertama berkaitan dengan prinsip dasar Islam berkaitan dengan keimanan, yaitu definisi. Karena ketika seseorang salah dalam mendefinisikan, salah dalam memaknai iman itu sendiri, maka pasti nanti hasilnya akan berbeda ketika khususnya menyikapi sebagian kaum muslimin para pelaku dosa besar. Ketika memaknai imannya salah, maka pasti kemudian sikap dia terhadap kaum muslimin para pelaku dosa besar, bahkan mungkin dia pelaku dosa besar, mesti salah. Karena memaknainya sudah salah, karena prinsip memaknai imannya sudah salah. Maka ini penting sekali, dan ini berkaitan tentunya dengan prinsip. Semoga yakni bisa difahami dengan mudah. Karena tentunya setelah dua poin ini, ulun juga akan menyebutkan dua kelompok besar yang menyimpang ketika memaknai dua prinsip ini.
dan tentunya namanya nanti bisa bermacam-macam, tapi hakikatnya prinsipnya yang mereka yakini itu sama aja. Artinya di masyarakat namanya bisa macam-macam. Bisa kelompok A, B, C, dan D, tapi prinsipnya sama. Itulah yang kita ingin bahas. Yang pertama berkaitan dengan makna al-iman. Lughatan at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, mempercayai. Berdasarkan istilah, maka iman adalah i'tiqadul qalbi wa qaulul lisani wa amalul qalbi wal jawarih. Iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, perkataan dengan lisan, dan kemudian amal hati dan amal anggota badan. Ulun ulang. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai. Dan secara istilah, maka iman itu adalah i'tiqadul qalbi, keyakinan yang ada di dalam hati, wa qaulul lisani, dan juga perkataan dengan lisan, wa amalul qalbi wal jawarih, dan amal hati dan juga anggota badan. Dan definisi ini semuanya berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian para ulama merumuskan definisi yang sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur, hadis Jibril, biasanya istilahnya hadis Jibril karena beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan istilah-istilah tertentu oleh para ulama hadis. Contohnya adalah hadis tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Itu para ulama hadis menyebutkannya dengan istilah hadis Jibril. Karena kejadiannya adalah kala itu Jibril datang dalam bentuk sosok seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal ini. Apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan Nabi Muhammad SAW menjawab semuanya dengan rukun Islam pastinya, rukun iman, itulah yang kita akan bahas, dan juga apa itu ihsan. Al-musyahidun al-kiram, ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, hai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Dan Nabi Muhammad menjawab dengan rukun Islam yang kita fahami sampai detik ini. Kemudian dia mengatakan, sadaqata, kamu benar. Akhirnya tentunya para sahabat kala itu bingung karena orang ini datang, orang ini bertanya, tapi kemudian begitu mendapatkan jawaban dia membenarkan. Tentunya kala itu para sahabat tidak tahu ini adalah Jibril, walaupun cara datangnya pun sudah cukup aneh sebenarnya. Kita berbicara di padang pasir, orang ini tiba-tiba datang dalam keadaan rambut luar biasa hitam, baju luar biasa putih, dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengenali orang ini. Karena kita berbicara kala itu Madinah, tentunya kecil lah kota Madinah ya. Artinya ketika ada seorang mungkin kita nggak terlalu kenal, tapi minimal ya wajahnya familiar lah ya. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, dan tidak ada seorang pun di antara yang kita yang kenal. Belum lagi kemudian untuk bukan mengelabui ya, untuk supaya para sahabat makin nggak tahu siapa dia itu datang dan adabnya seperti orang Badui. Disebutkan kala itu di hadis yang lain, dia meloncati beberapa atau melewati beberapa pundak para sahabat dan kemudian langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ketika memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya. Bukan hai Nabi, hai Rasul, hai Muhammad. Supaya para sahabat makin bingung lagi, ini siapa orang sebenarnya? Singkatnya, dia bertanya tentang Islam, Nabi Muhammad jawab dengan rukun Islam dan kemudian dia membenarkan. Nah, kemudian ketika dia bertanya tentang apa itu iman, berikutlah jawaban Nabi Muhammad SAW tentang rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah,
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruknya. Kembali kemudian dia mengatakan, sadaqta, engkau benar. Makin bingung para sahabat. Ini orang bertanya, kemudian dijawab, kok kemudian dia membenarkan. Orang kan kalau nanya berarti dia nggak tahu. Karena awalnya dia mengatakan, akhbirni, khabarkan pada aku. Jadi nada untuk orang yang memang nggak tahu sebenarnya. Begitu dijawabkan, kemudian dia membenarkan, makin bingung. Dia bertanya tentang ihsan dan Nabi Muhammad jawab, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu level keimanan seorang muslim yang paling tinggi. Muslim mukmin muhsin. Kata Nabi Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, dia melihatmu. Orang kalau sudah sampai level ihsan, sangat takut sekali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu dia sedang diawasi. Kita lebih takut kepada manusia. Kita lebih takut kepada ketahuan orang tua, ketahuan pasangan, ketahuan anak, ketahuan teman. Lebih takut kita dengan mereka. Sama Allah kita nggak takut. Allah adalah Tuhan kita, zat yang paling rendah, yang paling kita takuti. Padahal yang maha melihat Allah, yang maha mendengar Allah. Orang tua kita, mertua kita, serumah aja enggak, mau lihat gimana. Pasangan kita, lawang maksiatnya di luar rumah kok. Anak kita masih kecil-kecil, teman kita, apalagi teman-teman. Tapi mereka lah yang kita takuti. Allah, no. Hingga kemudian, na'udzubillah, semua kita melakukannya. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sampai level ihsan, dia sangat takut bermaksiat kepada Allah karena dia merasa muraqabah Allah, pengawasan Allah selalu kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, kemudian dia bertanya kapan terjadi hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, saya tidak tahu. Kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat? Dan Nabi Muhammad terangkan sebagian di antaranya. Kemudian dia berlalu. Kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, atadruna manis sa'il, wahai para sahabatku, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentunya yang lebih mengetahui. Kami enggak tahu siapa dia. Kata Nabi Muhammad SAW, itu tadi adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Gimana cara dia mengajarkan? Dengan pertanyaannya, yang akhirnya kemudian muncul jawaban-jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang pemirsa, syariat ini kalau bukan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, 3 jawaban dari pertanyaan. Contoh tadi adalah pertanyaan Jibril, jawabannya itulah syariat. Atau kemudian bab-bab yang banyak dalam Islam ini yang muncul fatwa dari Nabi Muhammad berdasarkan pertanyaan. Tapi tentunya para sahabat ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mereka untuk bertanya hingga kemudian Nabi Muhammad menjawab dengan fatwanya. Banyak hal tentunya, syariat ini berdasarkan jawaban Nabi Muhammad SAW dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan kita ini adalah dalil bahwasanya iman itu keyakinan yang ada di dalam hati. Rukun iman semuanya keyakinan. Makanya di antara keistimewaan akidah Islam itu berdiri di atas at-taslim, di atas kepasrahan. Khususnya berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Anda kalau tidak memiliki kepasrahan dalam diri ini berkaitan dengan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, khususnya berkaitan dengan perkara gaib, Anda nggak akan beriman. Ya, karena begitu banyak di dalam syariat ini perkara-perkara gaib yang tidak bisa kita cerna, yang tidak bisa kita indra, lihat, dengar, rasa, no. Tapi ada dalam syariat Islam. Makanya kalau orang kemudian nunggu harus masuk akal dulu, banyak ayat yang akan dia tolak. Nunggu harus masuk akal dulu, banyak hadis yang akan dia tolak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki at-taslim.
kepasrahan dalam beragama. Makna Islam itu sendiri sebenarnya berserah diri. Dalam perkara gaib kita nggak bisa cerna, kita nggak lihat, kita nggak dengar, kita nggak rasa. Tapi kita harus mengimaninya. Kalau bukan karena kita berserah diri, ya kita nggak akan beriman. Azab dan nikmat kubur contohnya misalnya. Di firman Allah disebutkan, di sabda Nabi Muhammad disebutkan. Tapi kita nggak bisa lihat, tapi kita nggak bisa dengar, tapi kita nggak bisa rasa. Kalau harus Anda rasa dulu, Anda lihat dulu bagaimana orang diadab di kuburannya sampai Anda beriman. Anda melihat orang mendapatkan nikmat di kuburnya hingga Anda beriman. Atau minimal Anda misalnya merasa, baru Anda beriman. Enggak beriman kita dengan yakni azab dan nikmat kubur. Dan tentunya ada hikmah kenapa. Begitu banyak hal Allah jadikan dia gaib. Begitu banyak hikmah kenapa Allah jadikan banyak hal itu gaib. Tidak bisa kita indra dengan panca indera kita sebagai manusia. Ya. Karena itu nanti akan contoh kasus azab dan nikmat kubur aja. Karena itu poin pembeda antara orang yang beriman dan yang tidak. Orang kafir dia harus lihat dulu, dia harus indra dulu baru dia beriman. Kita enggak. Ini Allah firmankan, ini Nabi Muhammad sabdakan, bismillah kami mengimani. Bagaimananya kita nggak tahu. Disitulah kemudian yakni prinsip at-taslim, berserah diri. Kalau kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua begitu banyaknya hal-hal yang gaib dalam Islam ini, kita akan menolak Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, yakni rukun iman semuanya perkara gaib. Tapi kalau kemudian kita sukses mengimani, iman kepada Allah saja. Allah gaib. Nabi Muhammad untuk kita gaib. Nggak ada yang lihat kan? Ya, tidak ada yang bertemu kan? Tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin siapapun di antara kita yang hadir sekarang, yang nonton di sini, pernah Anda bermimpi bertemu Nabi Muhammad? Mungkin tidak. Sekalipun iya, simpan untuk diri Anda. Itu kemuliaan untuk diri Anda. Itu keistimewaan untuk Anda. Enggak usah cerita-cerita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa melihatku di tidurnya, dia melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Di antara kelebihan syaitan, jin, yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka al-qudrah ala tasyakkul, kemampuan untuk berubah wujud. Tapi ada satu sosok yang tidak bisa dia serupai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa semua kita harus belajar syama'il Muhammadiyah. Detail Nabi Muhammad physically, dari rambutnya sampai kakinya, dari ujung rambutnya sampai kakinya, agar ketika siapapun di antara kita bermimpi bertemu dengan beliau, kita tahu ini sifatnya, hingga kita tidak didustai. Kata Imam Nawawi, betul syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tukang bohong. Dia bisa ngaku-ngaku. Kalau kemudian kita nggak belajar bagaimana fisik Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kakinya, kita akan mudah didustai. Saya Nabi Muhammad loh. Saya sarankan kamu, saya perintahkan kamu untuk amal A, B, C, dan D. Tak taunya bid'ah semua. Kenapa? Karena dia didustai. Karena dia tidak belajar bagaimana syama'il Muhammadiyah. Rambutnya bagaimana, matanya, pipinya, dagunya, pundaknya yang lebar, dadanya yang bidang, semua disebutkan di sabda Nabi Muhammad, para sahabat kala itu yang mensifati. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Kembali, kalau misalnya kita sukses mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka rukun iman sisanya insyaallah akan lebih mudah kita mengimaninya. Bahkan kata sebagian para ulama, Al-Quran itu al-imanu billah. Al-Quranul Karim itu iman kepada Allah. Karena di setiap halaman Al-Quranul Karim yang semua kita baca, minimal ada 20 lafzul jalalah Allah atau asma dan sifat Allah. Samiun alim, ghafurur rahim, alimun semua. Minimal, kurang lebih. Di satu halaman Al-Quran ada 20 lafzul jalalah Allah dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, Al-Quran al-imanu billah. Quran itu iman kepada Allah.
sukses kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka rukun iman yang lainnya insyaallah akan jauh lebih mudah kita imani. Kenapa? Ghaib. Perkara ghaib. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Jadi ini adalah dalil bahwasanya iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Dan hadisnya adalah hadis yang menopang definisi itu adalah sabda Nabi Muhammad ketika beliau menerangkan apa itu iman, semuanya keyakinan. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi riwayat Imam Muslim, berikut adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, awwaluha fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu memiliki 73 cabang lebih. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Iman itu dikatakan. Potongan definisi yang kedua. Iman adalah keyakinan yang ada dalam hati, perkataan yang diucapkan oleh lisan. Kata Nabi Muhammad SAW, iman itu terbagi menjadi 73 cabang atau lebih. 73 cabang lebih. Yang paling tingginya perkataan la ilaha illallah. Iman itu dikatakan. Iman itu dilafalkan. Iman itu diucapkan. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, praktek. Potongan definisi yang ketiga, wa amalul qalbi wal jawarih, dan iman itu adalah amalan hati dan amalan anggota badan. Menyingkirkan duri dari jalan adalah amalan anggota badan. Itu iman paling rendah. Artinya iman itu harus ada praktek. Artinya praktek itu bagian dari iman. Artinya ketika Anda beriman, Anda harus praktekkan. Itulah kenapa kita akan bahas setelah ini kelompok yang menyimpang berkaitan dengan ketika memaknai iman. Karena bagi mereka iman cukup keyakinan dalam hati, nggak perlu praktek. Repot. Kita akan bahas di poin yang ketiga nanti. Wal haya syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah bagian dari iman. Amal hati dan amal-amal hati yang lain. Jadi inilah definisi iman menurut prinsip dasar Islam, prinsip dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu membenarkan, mempercayai secara bahasa, secara istilah. Kata para ulama, iman itu keyakinan yang ada di dalam hati. Semua rukun iman, keyakinan dalam hati. Kemudian wa qaulul lisan, perkataan dengan lisan. Sabda Nabi Muhammad yang tadi, iman yang paling tinggi itu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan kemudian iman itu adalah amalul qalbi wal jawarih, amal hati dan anggota badan, menyingkirkan duri dari jalan, dan amal-amal ibadah yang lain kita akan bahas. Dan juga amalan-amalan hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi definisi ini itu dirumuskan oleh para ulama berdasarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, prinsip keimanan yang kedua berkaitan dengan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Perkataan ulun yang barusan, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jika ia disebutkan pada sabda Nabi Muhammad, maka ia hadisnya lemah. Tapi ulun ucapkan tadi adalah sebagai judul saja. Dan kita akan kuatkan judul tersebut sebagai prinsip dengan firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad. Artinya redaksi seperti itu kalau kemudian dinisbatkan ke Nabi Muhammad, maka hadisnya lemah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, hadisnya lemah. Tapi kita jadikan ia sebagai judul dan kita akan kuatkan dia dengan hadis dan yang sahih dan firman Allah yang pasti sahih. Tapi inilah prinsip dasar akidah Islam. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan.
Itulah kenapa di poin ketiga nanti kita bahas kelompok sesat, karena mereka tidak meyakini ini. Disebutkan rujukan bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah karangan Syekh Al-Utsaimin. Kitab berkaitan khusus tentang asma wa sifat sebenarnya, tapi di bagian ujungnya ada bahasan ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al-imana yazidu wa yanqus wa qad dalla ala dhalika al-kitab was sunnah. Dan di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah adalah bahwasanya iman itu yang kita bahas tadi definisinya, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kita berikan tambahan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan perkara ini, prinsip ini, itu telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, famin adillatil kitabi qaulihi ta'ala, dan di antara dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 4. Surah Al-Fath ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman, karena kala itu mereka mau berperang. Dan di antara ujian Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas tafsir surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Walanabluwannakum, dan sungguh betul-betul kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Mau berperang, seorang takut manusiawi. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan banyak hal untuk berperang yang mungkin mati. Rasa takut muncul, wajar, manusiawi. Nabi Muhammad pemberani, para sahabat pemberani, tapi ini manusiawi kok. Apalagi kayak perang Badar. Mereka cuma 300 sekian jumlahnya, musuh 3 kali lipat. Gimana? Satu lawan satu saja berat, nih minimal harus bunuh 3. Kan gitu. Makanya di perang Badar itu doa Nabi Muhammad bisa kita istilahkan dengan doa yang mentok banget pokoknya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tolong kami hari ini ya Allah. Jika engkau tidak tolong kami hari ini, engkau tidak pernah akan disembah selamanya. Mentok banget. Minta tolong Nabi Muhammad ketika perang Badar. Gimana? 1 lawan 1 belum tentu menang. Ini harus minimal lawan 3 atau 4. Yang bisa melakukan ya di film-film doang. 1 lawan 1 kita belum tentu menang sama orang. Ini harus lawan 3. Gimana kalau tidak minta pertolongan Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah berikan pertolongannya. Oke, kembali kepada bahasan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar iman mereka bertambah di atas iman mereka yang ada. Makin yakin, makin kuat. Allah yang memberikan ketenangan. Sama seperti kayak orang menghadiri majelis ta'lim, Allah berikan, turunkan pada mereka ketenangan. Kan gitu. Salah satu atau di antara begitu banyak manfaat menghadiri majelis ta'lim. Ini karena kondisi ya, kalau ini sudah selesai maka pengajian harus tatap muka. Di masjid, di musalla. Karena janjinya itu berlaku di rumah-rumah Allah. Studio enggak berlaku. Anda di kantor sana enggak berlaku. Tapi apakah ada keutamaan? Pasti, lawan kita sedang menuntut ilmu kok. Cuman keutamaan yang Nabi Muhammad janjikan untuk orang yang menghadiri majelis ta'lim di rumah Allah, masjid atau musalla, itu luar biasa dahsyat. Kata Nabi Muhammad SAW, majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kayak sajak ya, padahal yang ngomong orangnya buta huruf. Itulah kenapa orang-orang waktu itu mereka sebenarnya tidak bisa tolak Nabi Muhammad. Tata
tatanan bahasanya rapi. Sabda beliau tatanan bahasanya saja rapi, apalagi ketika menyampaikan firman. Cuma mereka tahunya orang buta huruf. Maka tidak lain tidak bukan yang dia sampaikan kebenaran. Kata Nabi Muhammad SAW kembali kepada hadis. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Bukan kantor, bukan kelas, bukan auditorium. Rumah-rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah. Itulah kenapa kita kangen sekali kajian di masjid. Begitu PPKM turun jadi level 3, ajar langsung. Karena keutamaan ini tidak berlaku kecuali yang di masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkaji kitab Allah, mereka bertadarusan kitab Allah. Di antara makna tadarus, satu orang menyampaikan, yang lain mendengarkan kajian. Kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Allah yang berikan ketenangan di hati ini. Mereka diliputi kasih sayang, para malaikat mengepakkan sayapnya, bukti mereka hormat pada para penuntut ilmu, dan Allah akan sebutkan semua nama mereka di majlis Allah, majlis para malaikat yang memenuhi langit semuanya itu. Yani Allah sebutkan nama-nama anda semua yang hadir di majlis salim di masjid. Bahasan kita, Allah berikan ketenangan. Makanya kalau misalnya anda punya teman gitu ya, dia memiliki penyakit insomnia, susah tidur, ajak aja ke majelis ta'lim, ajak ke pengajian, tidur dia. Karena majelis ta'lim itu menenangkan. Ya, kadang-kadang baru pembukaan aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Udah ngantuk aja udah, tenang. Itulah pengajiannya, menenangkan ya. Pemirsa, dan mobil khusus teman-teman di Trakindo. Oke. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Kata Allah, liyazdadu imanan ma imanihim, agar iman mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dalil, kita akan sebutkan nanti keterangannya. Yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perempuan, akan kurangnya akal dan agama perempuan. Perhatikan. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu min nakisati aqlin wa dinin adhhabu li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak melihat seseorang yang akalnya dan agamanya kurang tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dibandingkan kalian, hai para wanita. Saya ulang, aku tidak melihat seseorang yang akal dan agamanya kurang. Kita sedang bahas dalil iman bertambah dan berkurang. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dewasa normal mantap. Rajulul hazim, laki-laki tangguh lah, dibandingkan kalian hai wanita. Jadi wanita ini akalnya cuma separuh. Ya. Mereka kalau harus jadi saksi itu 2:1. Misalnya ada transaksi nih, kemudian kita harus mendatangkan saksi minimal 2. Tapi kalau nggak ada 2 orang laki-laki, perempuan harus 4. Ya, itu diantara makna, akal mereka kurang. Mereka lebih kepada perasaannya, pakai rasa ya. Kemudian para wanita juga bertanya, bagaimana kemudian agama kami kok kurang? Bukankah kalian jika haid atau nifas, kalian tidak sholat, kalian tidak puasa? Laki-laki bisa sholat terus, bisa puasa terus, sempurna. Amun sembahyang juga bang lah. Ya. Jadi wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang. Tapi jangan main-main sama wanita. Akalnya separuh aja, Anda bisa hancur. Akalnya separuh aja, gemeter kita. Ya, rayuannya maut, perempuan. Ketika menyebutkan tentang tipu daya syaitan, Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah.
Tipu daya syaitan itu lemah. Yang jadi masalah kadang-kadang kitanya lebih lemah, nggak beriman. Jadi digoda sedikit, ndrosor, kata orang Jawa. Tapi begitu menyampaikan tentang tipu daya wanita, inna kaidahunna azim, sesungguhnya tipu daya mereka para wanita perempuan besar. Jadi hati-hati. Hati-hati sama perempuan. Itu separuh aja Allah kasih otaknya, Allah kasih akalnya separuh. Habis kita. Gimana kalau berikan mereka sempurna? Wah, jadi budak kita. Intinya yang sedang kita bahas adalah kurang, lafaz kurang dari sabda Nabi Muhammad. Aku tidak melihat orang yang akalnya dan agamanya kurang, tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dibandingkan kalian hai kaum wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa fil ayah itsbatu ziyadatil iman wa fil hadits itsbatu naqsid din." Dalam ayat surah Al-Fatah 4 tadi kata beliau ada penetapan bertambahnya iman. Dan sedangkan pada sabda Nabi Muhammad SAW ada penetapan berkurangnya agama. Makanya wanita nih, para kaum wanita nih, khususnya teman-teman Intrakindo juga, misalnya ada yang wanita nih, kalau Anda sedang haid atau Anda nifas, jangan sampai Anda memaknai haid dan nifas kemudian gak boleh berzikir mengingat Allah. Salah itu. Tetap berzikir. Doa pagi petang tetap, makanya dihafalin. Karena kalau kita sudah bahas baca Quran, khilaf panjang. Zikir dan doa, hafalkan. Masuk WC, keluar WC, ngaca, pakai baju, keluar rumah untuk safar, pergi ke satu tempat, doa dan zikir sebelum tidur, baca semua, sekalipun Anda sedang haid, sekalipun Anda sedang nifas. Kenapa? Untuk penjagaan diri. Karena di antara keterangan sabda Nabi Muhammad SAW, perempuan ketika haid itu yadussuha syaitan. Syaitan itu mudah kemudian menginjak-injaknya, mudah bermain-main dengan wanita. Anda kalau dapati gitu ya, ada berita satu sekolahan kesurupan, mesti cek mereka sedang haid. Karena memaknai haid itu nggak boleh ngapa-ngapain. Ulun di antara ikut pendapat haid pun Anda boleh baca Quran. Kalau kemudian bahasanya adalah bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf, Anda kan bisa dilepetkan mushaf. Suami Anda bisa bantu, anak Anda bisa bantu, atau via gadget bisa. Tetapi tetap baca Quran. Ini haid nggak ngapa-ngapain, kerasukan. Ya, agama wanita kurang. Nah, kata Nabi Muhammad, dan dalam sabda di atas disebutkan penetapan berkurangnya agama. Maka beliau sekarang bahas konsekuensi. Wa kullu nassin yadullu ala ziyadatil iman fa innahu yatadamman ad-dalalata ala naqsihi wa bil aks. Lianna ziyadata wan naqsa mutalazimani la yaqilu ahaduhuma bidunil akhar. Maka setiap nas firman Allah sabda Nabi Muhammad yang menunjukkan akan bertambahnya iman, maka ia mengandung makna sebaliknya. Dia bisa bertambah, maka suatu saat nanti bisa berkurang. Dia bisa berkurang, maka suatu saat nanti bisa bertambah. Ini kata beliau sebuah kelaziman. Tidak bisa, yakni tidak. Ini sebuah kelaziman. Allah firmankan iman bisa bertambah, Nabi Muhammad sebutkan agama bisa berkurang, maka suatu saat, yakni sebaliknya dan sebaliknya. Iman bisa bertambah, di momen yang lain bisa berkurang. Agama bisa berkurang, di momen yang lain dia bisa bertambah. Ini sebuah kelaziman. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian yakni kesepakatan para sahabat juga yakni menyebutkan akan ini, akan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan keimanan, berkurang dengan kemaksiatan. Berikut yakni dua kelompok besar yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam memaknai iman dan dalam memaknai iman bertambah dan berkurang. Yang pertama namanya adalah al-murji'ah. Al-murji'ah diambil dari kata bahasa Arab al-irja, mengakhirkan atau mengundur.
Apa keyakinan mereka? Mereka meyakini iman itu hanya keyakinan yang ada di dalam hati. Sebagian orang-orang Murji'ah mengatakan cukup keyakinan yang ada di dalam hati dan dilafalkan dengan lisan. Iman itu. Apa yang salah di sini? Iman itu nggak perlu praktek. Kan seperti itu konsekuensinya. Iman itu cukup keyakinan dalam hati, maksimal dilafalkan dengan lisan. Amantu, saya beriman. Praktek nggak usah. Nah ini orang-orang Murji'ah. Maka kalau memaknai iman seperti itu, ini tadi ulun sebutkan di awal sebagai mukadimah, maka akhirnya bersikap kepada sebagian kaum muslimin, para pelaku dosa besarnya pun salah. Kita dan semua kaum muslimin, bukankah kita berdosa? Sih. Tapi kita juga punya sikap dong, bagaimana kemudian menyikapi orang tua kita, pasangan kita ke kita ke anak, kita ke teman yang berdosa. Kita harus punya sikap dong. Ya. Kita benci akan kemaksiatannya, tapi kita tetap cinta karena dia kaum muslimin. Kemaksiatannya kita tegur. Amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan. Tapi kalau memaknai iman seperti orang-orang Murji'ah, cukup keyakinan yang ada dalam hati, maksimal dilafalkan dengan lisan. Orang yang taat dan yang tidak bagi mereka sama. Orang yang taat dan yang tidak bagi mereka sama, karena iman itu di hati, nggak kelihatan. Maksimal dilafalkan dengan lisan, nggak perlu praktek. Jadi ahli ketaatan dan ahli kemaksiatan sama, iman itu di hati aja kok. Nggak boleh kemudian kita ngejudge orang. Subhanallah. Ini kayak misalnya ada akhwatnya, pemirsa atau juga teman-teman di Trakindo. Ada laki-laki yang ingin meminang Anda. Satu-satunya cara Anda bisa lihat bagaimana baiknya agama dan akhlaknya itu sholatnya. Cuma dari sisi itu Anda bisa lihat, nih orang agamanya baik, sholatnya. Kalau akhlaknya baik, Anda harus bergaul memang. Dan yang bergaul bukan Anda, hai wanita. Bisa kakak Anda, paman Anda, abah Anda. Anda bisa bergaul dengan dia biar tahu bagaimana akhlaknya. Tapi kalau agama, satu-satunya cara lihat dari sholatnya. Dan itu praktek dari keimanan. Ini laki-laki 5 waktunya di masjid enggak? Tak taunya sholat yang 5 waktu aja bolong-bolong. Sudahlah di rumah, bolong-bolong pula. Gimana kemudian akan menjadi pemimpin rumah tangga? Cuman dari satu sisi itu Anda bisa nilai. Karena yang namanya sholat 5 waktu di masjid itu nggak bisa acting. Ya, kalau Anda hanya acting ya 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan bisa. Sisanya Anda nggak bisa lakukan. Laki-laki yang tangguh yang bisa melakukannya 5 waktu di masjid itu. Kan hanya dari sisi itu Anda bisa melihat. Tentunya yang melihat pun mungkin abah Anda yang ke masjid, paman Anda yang ke masjid, saudara Anda yang ke masjid. Gimana kak? Tuh si fulan yang mau melamar saya. Setiap kakak ke masjid 5 waktu, dia juga di masjid 5 waktu. Bahkan sebelum dia datang ke kamu, kakak tahu dia 5 waktu di masjid. Dari sisi itu kita bisa kata Nabi Muhammad, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahlil iman." Kalau kamu lihat seorang laki-laki dia bolak-balik mondar-mandir masjid, maksudnya salat 5 waktunya di masjid. Kata beliau, persaksikanlah dia orang yang beriman. Anda beriman, Anda praktekkan iman Anda. Praktek itu bukti Anda beriman. Kalau orang-orang Murji'ah cukup keyakinan di hati. Jadi orang yang salat 5 waktu bahkan di masjid sama yang gak sholat sama. Gimana? Gimana bisa sama? Nanti ujung-ujungnya dari kesesatan orang-orang Murji'ah ini, Muslim sama kafir sama. Cikal bakal pemikiran liberalisme atau pluralisme itu Murji'ah. Di antara perkataan mereka, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun fala yadhurru ma'al imani maksiyah. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan dengan kekufuran,
orang kafir taat, maka tidak bermadarat ketika kemudian dengan keimanan sebuah maksiat. Muslim bermaksiat nggak apa-apa. Muslim bermaksiat nggak apa-apa. Kenapa orang kafir menjalankan ketaatan juga percuma kan? Lihat bagaimana penyimpangannya. Sebagaimana tidak bermanfaatnya ketaatan bersama kekufuran, maka tidak bermadarat bersama keimanan sebuah kemaksiatan. Orang kafir sholat percuma. Orang muslim kemudian bermaksiat nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang kafir sholat juga percuma kan? Sama aja. Bayangin sampai puncaknya itu seperti itu nanti. Dari mana pondasi salahnya? Dari memaknai imannya salah. Yang namanya iman itu hanya keyakinan dalam hati, maksimal dilafalkan dengan lisan. Satu yang mereka kurang. Padahal kita meyakini, makanya definisi kita sebutkan tadi di awal. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Anda beriman, Anda beramal. Ketika Anda beramal itu bukti iman Anda. Betapa banyak firman Allah menggandengkan alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu wa amilus salih, innalladzina amanu wa amilus salihat. Banyak. Iman dan amal itu Allah gandengkan selalu sama seperti ayat-ayat dan tunaikan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu sama. Allah gandeng terus. Kenapa? Karena sangat penting. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Sembahlah Allah, berbakti pada orang tua. Itu kan perkara yang digandengkan terus. Sama. Iman dan amal digandeng terus. Anda beriman, Anda beramal. Gimana kita menyamakan semua orang, bahkan menyamakan muslim dengan kafir? Gimana Anda bisa samakan semua orang? Sesama muslim saja nggak bisa sama. Ada yang berusaha betul-betul kemudian menyalakan waker 4. Arlojinya ada wakernya, di handphonenya ada wakernya, betul-betul pakai jam waker. Kemudian teman kosnya atau istrinya kemudian dia pesani, bangunkan saya sebelum subuh 1 jam ya. 4. Ingin berusaha bangun subuh. Yang satu boro-boro masang waker, subuh aja dia molor kok. Gimana? Ini sama muslim. Sesama muslim tidak bisa Anda samakan. Gimana Anda samakan muslim sama orang kafir? Orang-orang murji'ah. Kelompok yang kedua, al-wa'idiyah namanya. Dari kata bahasa Arab al-wa'id yang namanya ancaman, yang artinya ancaman. Dan dua kelompok besar di al-wa'idiyah ini adalah al-mu'tazilah wal khawarij. Mu'tazilah dan khawarij. Belum sebutkan tadi, namanya bisa macam-macam, yang penting prinsipnya kayak gini. Apa itu? Orang-orang mu'tazilah. Nanti kita akan bahas prinsip yang benarnya ya, bagaimana menyikapi para pelaku dosa besar ya. Mereka mengatakan yang namanya iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Jadi nggak ada itu iman bertambah berkurang, nggak ada. Ada atau nggak ada. Memaknai imannya salah. Kita sudah bahas tadi, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah no, ada atau nggak ada. Akhirnya ketika menyikapi kaum muslimin, para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, kerasnya minta ampun. Mereka mengeluarkan para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dari Islam. Satu orang di kalangan kaum muslimin melakukan dosa besar, kafir. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana sikap mereka terhadap orang kafir. Sama kaum muslimin saja kerasnya kayak gitu. Sekali seorang muslim melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana sikap mereka kepada orang kafirnya. Sama muslimnya saja seperti itu, apalagi sama kafirnya. Khawarij, mu'tazilah. Kayak ISIS, tahu ISIS ya? Itu khawarij. Saya pernah nonton wawancara gitu ya. Pelaku bom Bali ya waktu itu ya. Diwawancari salah satu TV swasta. Begitu ditanya motif, dia katakan, saya tidak bisa terangkan. Ini berkaitan dengan prinsip. Ini prinsipnya. Sekali seorang muslim melakukan dosa besar, bagi mereka keluar dari Islam, keluar kafir. Apalagi ada orang kafirnya, bom. Muslim saja mereka begitu kan, apalagi orang kafirnya langsung matiin. Khawarij.
Yang harus diperangi itu prinsip kelompok-kelompok ini. Cikal bakal terorismenya ada pada prinsipnya. Subhanallah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, berikut saya ingin sebutkan sikap yang benar. Sikap yang benar, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, kecuali mereka telah melakukan salah satu pembatal keislaman, syirik misalnya. Itu pun setelah ditegakkan hujjah kepadanya. Anda sudah dakwahi dulu. Jangan sampai lihat ada orang nyembah kubur, kafir loh, keluar dari Islam. Anda sudah dakwah belum? Saya ulang. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, kecuali mereka melakukan salah satu pembatal di antara pembatal keislaman. Itu pun Anda sudah tegakkan hujjah padanya. Anda sudah tegakkan hujjah, Anda sudah dakwahi, faham dia dengan dakwah Anda, lanjut dia dengan pembatal keislamannya, kala itu dia baru keluar dari Islam. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar yang mereka lakukan, kecuali mereka melakukan pembatal keislaman. Kita kemudian sudah menegakkan hujjah. Tapi kalau misalnya yang mereka lakukan adalah dosa besar, dan kemudian tidak ada dalil yang menyebutkan dalam firman Allah atas sabda Nabi Muhammad yang menunjukkan akan dosa besar itu mengeluarkan dia dari Islam, maka kita katakan orang-orang seperti ini, bahkan mungkin kita orangnya, mukmin naqisul iman. Dia mukmin tapi imannya lagi turun. Dia mukmin tapi imannya lagi lemah. Gitu seharusnya. Saya dapati orang gitu ya, dia ikut pemahaman seperti ini ya, akhirnya bergejolak. Karena memang kalau sudah akidah itu sesat, pasti akan bertolak belakang dengan hati nurani. Itu sudah bahas gitu ya di Mukhtasar Akidah Islam ya, bahwasanya syariat Islam itu selaras dengan akal sehat. Akidah Islam itu mudah dipahami dan pasti selaras dengan akal sehat. Kalau sudah mulai ada penyimpangan, mesti akan berbenturan dengan hati nurani. Saya dapatkan orang ini, dia mengaku dia pernah ikut kelompok itu, dan dia harus kafirkan semua keluarganya. Kenapa? Karena nggak berbaiat dengan ustadz dan syekhnya. Bergejolak dia. Gimana saya harus kafirkan bapak saya? Gimana saya harus kafirkan ibu saya? Aduh, ini nggak benar. Hati nuraninya masih baik, keluar dia dari kelompok itu. Jadi karena bapaknya, karena ibunya, karena paman bibinya, karena saudaranya nggak ikut kajian dia, kafir semua. Dia harus kafirkan. Waduh, bergejolak. Ini bukan Islam yang benar seperti ini. Ulun-ulun, kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sikap mereka terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, kita tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin, kecuali dia melakukan salah satu pembatal di antara pembatal keislaman, itu pun setelah ditegakkan hujjah. Tapi kalau kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelaku dosa besar ini tidak disebutkan firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, bahwasanya pelaku dosa A, B, C, dan D ini mengeluarkan dia dari Islam, maka kita katakan ketika dia di dunia mukmin naqisul iman, dia mukmin tapi imannya sedang turun. Lanjut dia dengan kemaksiatannya sampai dia mati, maka kita juga kemudian memiliki sikap terhadap orang-orang seperti ini, bahwasanya dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya karena Allah Maha Adil. Tapi dia bukan orang kafir. Jelas kan? Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, bukan seperti pemahaman orang-orang Murji'ah yang menyamaratakan semua orang, atau kemudian ekstrim sekali seperti Al-Wa'idiyah, Mu'tazilah dan Khawarij. Harus ada atau nggak ada sama sekali, ya nggak bisa dong.
Contohnya sama dengan contoh yang lo sebutkan tadi. Ketika ada orang yang berusaha untuk menjalankan ketaatan dan orang yang abai. Ini saja sudah bukti. Bukti untuk membantah dua-duanya ini. Bahwasanya berbeda. Muslim saja berbeda. Gimana Anda bisa samakan? Muslim saja kemudian Anda bisa lihat ini perbedaan imannya. Ini mungkin sedang naik, ini sedang turun. Ini sebelum subuh dia sudah ke masjid, ini sampai matahari terbit dia masih tidur. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ini yang bisa ulun sampaikan pemirsa dan juga khususnya ikhwah yang ada di Trakindo. Mudah-mudahan bermanfaat dan khilaful umar berkaitan dengan dua prinsip keimanan. Satu berkaitan dengan definisi, yang kedua berkaitan dengan iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita tambahkan dari faedah berkaitan dengan dua kelompok sesat berkaitan dengan memaknai dua prinsip iman ini dan kemudian prinsip yang benarnya berdasarkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkaitan dengan sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, kapan-kapan insyaallah kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, Anda mau baca di WA dulu? Banyak nih. Waduh. Insyaallah. Anda baca di WA dulu ya, atau dari teman-teman dulu deh. Dari teman-teman Trakindo dulu deh. Ada? Oh iya, Pip. Ana belum masuk itunya, Zoom-nya. Biarin lah dia. Share ke Ana Pip nanya, Pip. Silakan, Mbak, tolong dibacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Jadi ini izinkan saya sharing dan bertanya gitu ya. Jadi sebetulnya dalam kehidupan saya ini banyak amazing yang menurut saya ini merupakan nikmat. Kita tidak pakai logika gitu ya. Nah, tapi salah satu yang ingin saya sharing hari ini adalah saya pernah sakit Ustaz ya, pernah sakit lambung. Itu bagian ikhtiar di dunia ya, saya ke dokter. Diberikan obat sampai ke dokter 2 kali, sampai obat juga 2 kali, tapi nggak sembuh-sembuh. Antum kecilin. Ya, tapi gitu ya. Nah, dan bagian dari keimanan ini, ya saya yakin bahwa dari mana dokter ini adalah Allah gitu ya. Jadi saya putuskan lagi itu saya membaca Al-Quran, salah satu surat, katakanlah surat Yasin. Nah, kemudian setelah baca itu tidur beberapa menit aja. Nah, dalam tidur itu kemudian ada mimpi gitu ya, saya diminta untuk meminum air asam gitu. Nah, begitu saya bangun itu saya pikir-pikir secara logika ini orang lagi sakit lambung, tapi kok ada mimpi disuruh minum air asam gitu ya. Tapi saya yakin ini kemungkinan gitu ya, ini petunjuk yang diberikan oleh Allah gitu ya. Akhirnya itu saya ikuti ya, saya minum air asam dan Masya Allah, detik itu juga, saat itu juga sakit saya berhenti gitu, Masya Allah. Nah, ini saya sharing ke teman-teman gitu ya, bagian dari supaya teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami hal begini, ini yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu tempat kita berserah diri ketika kita sudah ada di ujung. Nah, ada yang ini applicable ke teman-teman gitu ya, tapi ada juga yang tidak. Nah, kemudian yang tidak ini akhirnya mengambil kesimpulan, wah, yang disampaikan atau diceritakan oleh si Edi ini jangan-jangan bohong ini, gitu Ustaz. Nah, ini ada nggak Ustaz tips-tips lain yang bagaimana kita bisa meyakinkan ke saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita ini? Karena kalau bagi saya adalah dengan menceritakan atau men-sharing inilah bagian masukan dari saya untuk ikut membuktikan bahwa ya Allah itu ada dan kita harus yakin dengan hal-hal yang gaib. Tapi ketika ini tidak dikebel ke beberapa rekan kita, mereka bilang wah ini bohong gitu ya. Nah, ada nggak Ustaz tips lain yang kita bisa memberikan ke mereka keyakinan bahwa ini benar gitu, bahwa Allah itu ada, hal-hal yang gaib itu ada. Terima kasih Ustaz. Siap. Barakallahu fiikum.
berkaitan dengan meyakinkan kepada orang lain akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mudah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya? Kita ini makhluk yang sangat kompleks sekali. Dan itu bisa diterangkan oleh semua atau para dokter. Bagaimana kemudian tubuh ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya? Meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antara rukun iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu banyak lagi kemudian konsekuensinya. Di antaranya meyakini keberadaannya. Dan semua ini bisa ditunjukkan di antaranya dari megahnya ciptaannya. Karena tidak mungkin sesuatu itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin sesuatu itu ada begitu saja. Kalau misalnya gitu ya, ulun bersama pian gitu ya, ulun dengan semua pian nih ada di Trakindo ketika COVID sudah selesai, misalnya kita umroh sama-sama, amin ya. Maksudnya kalau pian umroh semuanya ya, jangan lupa gaidnya ya. Saya katakan, begitu sampai Masjid Nabawi, Bapak Ibu, teman-teman dari Trakindo, rahimakumullah, asal Anda tahu ya, ini Masjid Nabawi, ini ada begitu saja atau enggak? Atau Bapak Ibu, Masjid Nabawi ini dia menciptakan dirinya sendiri. Yang ada di benak Anda semuanya adalah bahwasanya, waduh kita salah pilih gaib nih. Karena semua Anda akan menolak itu. Bagaimana bangunan semegah itu, apalagi semegah Masjid Nabawi. Masjid di kampung Anda pun, musala di kampung Anda pun, Anda katakan kepada orang-orang yang tidak meyakini kepada Allah, Anda katakan hal yang seperti itu saja, mungkin mereka tidak akan percaya. Ini musola nih, ada begitu saja. Kemarin nggak ada nih musola nih, ada begitu saja. Dia menciptakan dirinya sendiri. Galamnya datang sendiri, dia najak sendiri, kemudian dia bikin pondasi sendiri, kemudian sendiri. Percaya? Nggak akan percaya. Makanya disebutkan seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ketika itu dia belum beriman. Dia mendengarkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah dalam surah At-Tur ayat 35-an kalau tidak salah. Allah berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan dari bukan apa-apa atau mereka kah sang pencipta? Kata Jubair bin Mut'im, "Kada qalbi ayyatir." Jantungku mau copot. Ini pertanyaan tantangan. Kalian diciptakan atau kalian sang pencipta? Artinya kita ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan yang megah ini dan semuanya tertata rapi ini, tentunya kita yang merusaknya. Semuanya tertata rapi ini bukti adanya Allah semuanya mengatur semua. Wallahu a'lam bishawab. Ulun pribadi punya 2 atau 3 file berkaitan dengan dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma salah satu di antara yang ulun sampaikan. Nah, berkaitan dengan pengalaman pribadi pian akan kesembuhan yang pian alami, ketika pian share boleh. Tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan sakit dan cara menyembuhkannya, maka kita sudah memiliki ilmu tentangnya. Entah itu tibbun nabawi atau kemudian kedokteran modern. Kalau dari yang ulun dengar dari cerita pian, maka ini berkaitan dengan cocok-cocokan kan? Iya, yang pian alami alhamdulillah cocok, tidak berlaku untuk orang lain. Tapi satu yang ulun setuju dengan pian, kesembuhan dari Allah. Kita hanya berusaha mencari sebab. Kita sekarang ketika pandemi, semua ini sedang mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab kemudaratan. Keluar pakai masker, nanti cuci tangan, sampai rumah nanti mandi, bla bla bla. Itu semuanya adalah al-ittikhadhu bil asbab. Mencari sebab itu bagian dari takdir. Mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab kemudaratan itu bagian dari takdir.
Kalau Anda tidak melakukannya, dan ini adalah saran yakni ahli agama dan juga ahli dari dunia kedokteran, kemudian Anda abai semuanya, ya Anda kemudian akan terkena penyakit dan bahkan mungkin mati. Orang kalau misalnya yang anti nih, saya lebar sedikit, anti dengan COVID ini, tapi dia kemarin ketika pusing minum obat, kemarin sakit gigi pergi ke dokter, Anda paradoksi pada diri Anda. Kemarin ngapain Anda minum obat? Kemarin ngapain Anda pergi ke dokter kita nggak sakit? Kalau Anda alasannya, takdir, kalau mati ya mati aja. Anda jalan tengah jalan aja. Tapi kenapa Anda jalan di trotoar? Bukti Anda mencari sebab keselamatan. Bukti Anda mencari sebab kesembuhan. Karena kita ada ilmunya. Ya. Jadi, yakni berkaitan dengan obat akan penyakit A, B, C, dan D, ilmunya kita sudah tahu. Maka praktekkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian yang menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkaitan dengan obat tertentu, menyembuhkan penyakit tertentu, mungkin bisa jadi cocok-cocokan ya. Ya, yang mungkin cocok dengan praktek itu, yang lain mungkin tidak. Dan bukan berarti kemudian yang lain mengatakan Anda pendusta, ya jangan gitu juga. Anda nggak cocok aja. Sama kayak skincare. Para perempuan tuh mereka cocok dengan produk A, mereka puji-puji, yang B make malah jerawatan. Nggak cocok. Lambung pian dengan lambung mereka mungkin beda, kulit pian dengan kulit yang lain juga berbeda. Makanya banyak produk kan. Tapi ingat, prakteknya sudah benar. Apa itu? Mencari sebab kesembuhan. Mencari sebab itu bagian dari takdir. Karena kalau hanya, takdirlah, nanti kalau inginkan sembuh saya sembuh, Anda mati. Nggak bisa kayak gitu. Cari. Jadi kalau ada orang kemudian, contoh COVID lagi ya, dia anti sekali, tapi selama ini dia mencari nafkah, ketika pusing dia minum obat, ketika sakit gigi dia ke dokter juga. Anda berarti mencari sebab dong. Anda berarti melakukan sebab dong. Maka ini juga ada sebab-sebabnya, kita menjaganya. Ulun. Anda bulan apa kena tuh? Maret ya? Ulun kalau keluar mesti sama teman-teman, mesti sama kru. Saya nggak tahan untuk nyupir ke Barito Kuala saja nggak tahan. Saya pasti bawa teman kru untuk nyupir. Ada lagi punya dokumentasi. Artinya bisa tanya mereka bagaimana yakni aturan yang saya terapkan. Masuk mobil sanitizer, keluar begitu lagi. Belum lagi nanti ke pesantrennya ketat. Kemudian ketika makan semua kita jalankan semua. Kena saya. Baru ngomong takdir kalau begitu. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan. Tak taunya kita slip di satu momen. Dan kemudian virusnya masuk. Akhirnya saya lakukan sebab yang lain lagi. Saya pengen sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak sudah melakukan. Tapi bisa jadi kemudian yang lain kurang cocok. Yang lain ketika Anda tidak cocok dengan cara pengobatan Pak Edi. Bukan Anda ente bohong, ente nggak boleh kayak itu dong. Iya, wallah nambah. Ulun pribadi pernah gitu ya. Ini ulun juga ada keluhan asam urat ya, penuh penyakit saya ini ya. Jadi ada teman ngasih obat, saya minum, nggak ada efek. Tapi dia minum itu cocok, saya nggak cocok. Gimana dong? Tapi saya tetap cari sebab kan, sebab kesembuhan. Karena kalau sudah asam urat, waduh, kesentuh aja sakitnya minta ampun. Sholat, nggak bisa dilipat-lipat. Kadang-kadang harus pakai kursi kok. Yang pernah asam urat pasti paham. Sakitnya minta ampun. Allah namis. Barakallahu fikum Pak Edi. Dan juga teman-teman ya. Ada pertanyaan kayaknya ya. Ada pertanyaan itu ketikan kayaknya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dari Pak Hendra Suryana. Barakallahu fikum Pak Hendra. Mohon izin bertanya, selain dua golongan yang dijelaskan tadi, apakah ada golongan lain yang menyimpang secara akidah seperti Syiah Ahmadiyah? Syukran. Ya, tapi di bab yang lain. Yang ulun sebutkan tadi itu adalah dua kelompok sesat dalam memaknai iman, dalam bersikap terhadap para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Dua tadi itu. Tapi kalau Syiah penyimpangannya lain lagi. Ahmadiyah penyimpangannya lain lagi. Dan betul penyimpangannya dalam perkara akidah. Wallahu a'lam bishawab. Syiah banyak banget. Syiah diantara yang sangat banyak penyimpangannya. Yang paling fatal tentunya
yakni mengatakan Al-Quran belum sempurna, di antaranya mengkafirkan para sahabat, di antaranya keyakinan bahwasanya yakni ulama mereka tahu segala sesuatu, bahkan tahu apa yang belum terjadi, bahkan mereka tahu kapan mereka akan mati, bahkan mereka tahu matinya yakni kapan, di mana dan diapain. Ngalah-ngalahin Nabi luar biasa, dan keyakinan-keyakinan menyimpang yang lain. Jadi ada buku dari MUI tentang penyimpangan Syiah, 5 inti penyimpangan Syiah, yaitu yang paling besar. Mut'ah juga diantaranya, nikah atau kawin kontrak. Udah akan bagikan ke pian semuanya insyaallah. Nanti kita akan siapkan. Jadi ada buku tentang Syiah dan juga ada mushaf terjemah hadiah ya dari Ulun untuk pian semuanya di Terakim Doa. Barakallahu fikum. Jadi 2 tadi penyimpangannya berbeda, Syiah dan Ahmadiyah penyimpangannya yang lain. Kalau Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Luar biasa fatal. Ya, karena kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Muhammad bukan ayah salah seorang di antara kalian. Allah ingin batalkan tabanni kali itu. Tabanni kali itu Nabi Muhammad ngangkat anak. Tapi nama Nabi Muhammad beliau sematkan di anak ini. Itu yang Allah ingin gagalkan. Gak boleh. Anda ngadopsi anak boleh, tapi jangan kasih binnya bin ente, bin Anda nggak boleh. Dia anak orang. Kali itu Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Muhammad bukan ayah salah seorang di antara kalian. Maksudnya Allah ingin membatalkan praktek Nabi Muhammad yang salah gitu. Dia Rasulullah dan penutup para nabi. Ini prinsip dasar akidah Islam. Allah sebutkan dalam firman-Nya. Dalilnya qat'i, mesti benarnya. Dia Rasulullah dan penutup para nabi. Kenabian ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kenabian saja ditutup oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi kerasulan. Karena Rasul pasti Nabi. Nabi belum tentu jadi Rasul. Kenabian saja ketutup sama Nabi Muhammad. Artinya nggak ada lagi Nabi berikutnya, apalagi Rasul, nggak ada. Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi kita Muhammad, beliau Nabi, beliau Rasul. Dan yang Nabi Muhammad tutup kenabian. Nabi aja nggak bakal ada lagi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qaba'il min ummati bil musyrikin wa ya'budul awthan wa sayati 30 kadzdzabun yaz'umu kullu wahidin minhum annahu nabiy ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dalam riwayat Imam Abu Dawud kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian umatku berbondong-bondong, sampai sebagian umatku mengikuti orang-orang musyrikin dan menyembah berhala. Kesyirikan merajalela. Dan nanti kata Nabi Muhammad akan ada 30 orang pendusta, masing-masing mereka mengaku sebagai nabi. Kata Nabi Muhammad, aku penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Datang Mirza Ghulam Ahmad ngaku sebagai nabi, makanya sesat ya. Apalagi lebih sesat lagi ada ngaku jadi nabi gitu tapi perempuan. Nah ini lebih parah lagi. Karena nabi dan rasul mesti laki-laki. Itulah gunanya belajar akidah. Khususnya kalau sudah masuk belajar iman kepada para rasul, mesti ada bahasan. Nabi dan rasul semuanya pasti laki-laki. Ya. Tidak ada perempuan. Hadis yang tadi riwayat Abu Dawud, di hadis yang ini ada tambahan arba'atun minhum niswah. Di antara 30 orang yang akan mengaku jadi nabi itu adalah 4 di antaranya perempuan. Bayangin, 1 dari Indonesia. Mantap enggak? Mantap sesatnya. Ya Allah. 4 di antaranya nanti perempuan. Jadi kalau kita belajar akidah, ya, prinsipnya bagus. Hal-hal seperti ini mudah sekali terbantahkan. Kita ngaku nabi, kita udah tahu prinsipnya, kita akan abaikan. Ngaku nabi, perempuan lagi, kita akan abaikan karena kita prinsipnya sudah bagus. Itulah kenapa belajar akidah nomor 1. Kalau sudah dikatakan belajar akidah berarti rukun iman harus kita dalam. Kemudian dari Pak Imawan Priyambudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas sarannya pagi ini. Prinsip keimanan, mudah-mudahan kita seberatan selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Mohon izin Ustaz live terdahulu. Oh, totonya izin. Barakallahu fikum. Anda kira pertanyaan, tapi beliau mendoakan kebaikan untuk kita semuanya, juga pemirsanya, dan beliau mungkin ada kesibukan dan beliau live grup terlebih dulu, live Zoom lebih dulu. Barakallahu fikum. Anda mau baca yang dari WhatsApp ya? Oke. Dari WhatsApp. WhatsApp. Ada yang tanya kah? Dari Trakindo ada kah masih? Udah silakan dari teman-teman Trakindo dulu. Yang dari WhatsApp kita pending. Silakan. Oh iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya mengenai tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ustaz terkait dengan keimanan, dengan banyak pula yang saya perlu tahu itu adalah apa perbedaan kalamullah dan kalimatullah? Apakah sama atau berbeda? Dan apa yang kalau itu berbeda, apa yang membedakannya? Itu sih Pak Ustadz, terima kasih. Apa perbedaan? Kalamullah dan kalimatullah Pak Ustadz. Oh siap. Barakallahu fikum. Paham. Terima kasih. Ini dengan Pak Ruli ya. Siap silakan. Barakallahu fikum Pak Ruli. Jadi pertanyaan Pak Ruli, mungkin teman-teman nggak dengar ya di luar sana ya. Apa perbedaan kalamullah dan kalimatullah? Siap. Mungkin pertanyaan ini muncul, yakni ketika kita tadi menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang yakni iman yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Kalau berkaitan dengan perbedaan kalimat Allah dengan kalamullah secara zahir, kalamullah merujuk pada Al-Quran secara utuh, kalamullah, firman. Tapi kalau kemudian kalimatullah itu identik dengan syahadat la ilaha illallah. Jadi kalamullah, firman Allah, itu merujuk pada Al-Quran secara utuh, kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalimatullah, entah itu juga yang disebutkan di sabda yang lain, seperti doa kita berkunjung ke satu tempat, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah dengan menyebutkan kalimat Allah yang sempurna. Maka kalimat di sini itu identitasnya adalah perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadi kalamullah adalah firman Allah, Al-Quranul Karim. Kalimat Allah identik dengan perkataan seorang tahlil la ilaha illallah, lebih spesifik. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Pak Ruli. Gimana ini? Sudah berapa menit ini, Bib? Ana baca dari WhatsApp dulu ya. Tadi sudah kebuka soalnya. Dari WhatsApp, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang keimanan bahwa Ustadz telah menjelaskan bahwa iman harus disertai praktek. Afwan, ana masih kurang pengetahuan tentang praktek beriman kepada malaikat, kitab, qada, hari kiamat. Kajian ana tentang syarh usul iman sudah lengkap. 96 pertemuan kalau nggak salah. Kajian anak tentang syarah usul iman, penjelasan tentang prinsip-prinsip iman, karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lengkap. Anda bisa merujuknya karena di setiap poinnya ada konsekuensi yang banyak. Iman kepada Allah itu harus bagaimana, iman pada Nabi bagaimana, iman pada Rasul bagaimana, lengkap. Ya, mau diterangkan di sini nggak cukup. Iman kepada Allah misalnya, di antaranya beriman akan keberadaannya, beriman kepada asma dan sifatnya, uluhiyahnya, kemudian rububiyahnya, ya. Iman pada malaikat, iman keberadaan mereka punya nama, mereka punya sifat, mereka punya tugas khusus.
para nabi, jumlah mereka, nama mereka yang kita ketahui. Tadi juga di antara prinsipnya nabi terakhir siapa? Jumlah nabi berapa? Jumlah rasul berapa? Keistimewaan para nabi, fisik mereka bagaimana? Keistimewaan para nabi mesti diciptakan dalam keadaan pemberani, banyak. Ya. Wallahu a'lam. Hari kiamat, hari kebangkitan, apa saja yang harus kita imani? Jeda antara hari kebangkitan dan perhitungan, apa saja kejadiannya? Hari perhitungan itu sendiri. Ada kemudian beriman kepada telaga Nabi Muhammad, kepada jembatan. Kemudian ujungnya surga neraka. Ya. Jadi silakan Anda merujuknya ya. Karena kita sudah terangkan lengkap. Seingat saya 96 pertemuan di Masjid Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Coba bisa dicek nggak, Bit? Kalau Anda salah jumlahnya. Tapi kayaknya di channelnya Masjid Imam Syafi'i kayaknya. Channelnya Masjid Imam Syafi'i yang langsung masuk ke price listnya. Price list lagi. Ke apa namanya, Bit? Playlist ya, price list ya. Memang pedagang susah ya. Ke playlistnya Syarah Usul Iman. Ada beberapa pengajian juga. Oke, berikut. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Berapa? Oh, salah saya. 7. Ini pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ada 76 file. Jadi Anda bisa tonton ya. Mudahan kuota Anda cukup ya. Kalau enggak ya Anda tinggal beli bukunya. Simple. Syarah Usulul Iman. Syarah Usulul Iman. Sudah dalam bentuk terjemahan. Dia bahkan kutip. Penjelasan mendasar tentang rukun iman. Syekh Al-Utsaimin. Anda beli bukunya. Kecil. Segini. Ya, Anda satu hari bacanya selesai kok. Izinkan anak bertanya 2 pertanyaan. Apakah hukumnya mendengarkan kajian dari HP melalui headset di kamar mandi? Enggak sopan. Saya sedang menyampaikan firman Allah, atau Ustadz kalian sedang menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, dan Anda sedang di WC. Enggak etis aja. Hormatnya kurang aja. Kalau memang Anda harus buang air besar, buang air kecil, lakukan. Dia nggak bisa ditahan. Pengajiannya toh akan jadi file di YouTube, Anda bisa ulang. Sekarang Anda terlewat live-nya di YouTube bisa, karena langsung jadi file di YouTube kan, Fit ya? Iya. Memang saya mengikuti pengajian untuk teman-teman Terakindo, tapi saya live kan di Instagram pun habis ini akan jadi filenya, di YouTube pun akan langsung jadi filenya. Anda bisa tonton nanti berikutnya. Di poin di mana Anda terlewat, bisa Anda lanjutkan. Tapi jangan sampai terima kasih akan semangat Anda luar biasa, Anda ingin nuntut ilmu tapi enggak seberlebihan itu juga. Hingga kemudian sampai ke WC pun mendengarkan. Kan disampaikan firman Allah di dalamnya, disampaikan sabda Nabi Muhammad di dalamnya. Bukan firman dan sabda pun yang Anda dengarkan atau Anda tonton, WC jangan berlama-lama di sana, ada setan di sana. Ya, tempat yang paling disukai syaitan di antaranya. Maka selesaikan hajat Anda, segera keluar, jangan berlama-lama. Apalagi ada sebagian orang, bahkan mungkin kebiasaan orang barat mungkin gitu ya. Dan saya pernah menemukan hal seperti ini di rumah salah satu kaum muslimin. Jadi tempat BAB tapi di sini rak buku. Ngapain? Di sini rak buku. Ngapain baca? Subhanallah. Selesaikan, keluar, baca di luar, baca di WC. Kayak nggak ada tempat lain aja. Wallahu a'lam. Apa hukumnya membawa mushaf Al-Quran dan kitab ilmu agama dibawa masuk ke WC? Sama. Kitab ilmu agama tidak pantas, apalagi Al-Quran. Tapi jangan sampai kemudian Anda mengatakan, tapi Ustadz saya kan sering ke WC, saya juga hafal sebagian dari Al-Quran. Berarti saya membaca Al-Quran. Gampang jawabannya. Sebelum Anda masuk WC, otak Anda taruh di luar. Bisa nggak? Ya, Syekh disebutkan seorang Syekh di Saudi Arabia, dia sedang live. Pertanyaannya mirip seperti ini, tapi lebih kepada Syekh, bolehkah membawa mushaf Al-Quran yang ada ke WC? Kata beliau nggak boleh. Gimana kalau di handphone? Matiin handphonenya, dia ada di memori tapi matiin. Tapi Syekh, saya juga hafal sebagian ayat Al-Quran. Gimana saya bisa masuk? Letakkan otakmu di luar, kata beliau. Bete beliau jawabnya. Bukan seperti itu memaknainya. Ketika gadgetnya bisa kita matikan, mushafnya bisa kita letakkan di luar, masuk kita.
Bukan kemudian memori kita tentang Al-Quran kemudian juga haram. Masa kita lepas kepala dulu, taruh di luar, titip sama tukang yang jaga duitnya tuh, Pak sebentar ya Pak, mau pipis. Serem amat. Ya nggak gitu kan. Tapi tidak pantas. Sangat tidak pantas. Buku agama gitu ya, kemudian membawanya ke WC. Apalagi mushaf Al-Quran. Kemarin saja ada yang bertanya tentang sebagian cincin ada lafaz Allahnya di sini, cincin ada lafaz Muhammad Rasulullahnya, enggak pantas. Ya, apa susahnya, lepaskan, taruh dulu di luar atau kantongin misalnya. Anda memakainya dan Anda sedang di dalam tempat yang tidak pantas, kemudian di dalamnya kemuliaan seperti lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Lagi kah? Ada lagi satu nih? Oh, satu lagi. Di mana? Oh, di Zoom. Oh, di Zoom. Oke. Wah, panjang ya. Ini terakhir ya. Ini dari teman-teman di Trakindo, dari Pak Erman. Pak Erman. Barakallahu fikum Pak Erman. Permisi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Permisi Pak Ustaz, bicara tentang paham Syiah yang tadi Pak Ustaz sebutkan, saya sering beradu argumen secara sehat dengan salah satu keluarga almarhumah istri pertama saya, di mana saya sering mendengar tentang paham Syiah yang selalu dibenarkan oleh keluarga almarhum istri tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya salah karena akibat perdebatan tersebut jadi merenggangkan tali silaturahim dengan keluarga almarhum istri pertama saya tersebut? Tidak. Cuman kalau untuk berdebatnya mungkin kurang tepat. Tapi ketika Pian sudah menyebutkan secara sehat, oke lah, berarti Anda sepertinya ngobrol gitu aja ya. Kebenaran harus ditegakkan. Dan dakwah paling susah itu kepada keluarga. Saya ke bapak-bapak nih semuanya nih enak. Oh, kita mungkin sebulan sekali aja ketemu. Sama keluarga kita sendiri, ring satu kita, bapak, ibu, paman, bibi, kakak, adik, pasangan, anak, ring satu atau ring dua mungkin yang lebih jauh. Atau keluarga istri juga ring satunya istri. Itu paling susah. Nabi Nuh istrinya nggak beriman. Nabi Ibrahim bapaknya nggak beriman. Nabi Muhammad pamannya nggak beriman. Tapi apakah kemudian kita diam dari berdakwah? No. Karena bisa saja keluarga dari istri bapak, Pak Herman, itu mereka memahami pemahaman yang salah. Dan belum ada yang ngasih tahu mana yang benarnya. Disitulah tugas bapak masuk. Harus ada yang menyampaikan kebenaran, harus ada penegakan hujjah, harus ada yang menasihati dulu, mendakwahi mereka pemahaman Islam yang lurus ini loh. Syiah kalau mereka mengatakan mereka agama terpisah, santai kita. Ya, mau Syiah kayak Kristen, Buddha, Hindu, welcome semua di Indonesia. Kalau Anda katakan itu agama, tapi Anda nempel di Islam. Anda mengatasnamakan Islam. Ya, ada Islam Sunni, ada Islam Syi'i. Anda nempel di Islam. Ini yang jadi repot. Ini yang kenapa kemudian harus kita luruskan. Ia adalah agama berbeda terpisah. Rukun imannya, rukun Islamnya saja berbeda. Gimana dia nempel di Islam? Loh, rukunnya aja beda kok. Nah, mungkin itu yang Bapak ingin lakukan. No problem. Resiko berkaitan dengan kemudian ada kerenggangan, resiko. Anda sedang menegakkan kebenaran, jangankan keluarga istri Anda, iblis nggak suka. Dedengkotnya nggak suka. Jangankan keluarga istri Anda, iblisnya nggak suka. Pemimpin yang menyesatkannya nggak suka sama Anda. Nggak bisa kemudian kita menyampaikan kebenaran, kemudian semua orang suka. No. Setan nggak suka. Yang berseberangan akan nggak suka. Risiko yang harus diambil. Tapi kemudian kalau bertemu ya biasa aja, say hello, salam, ada acara keluarga bisa ngumpul lagi. Tapi ingat,
Dakwah harus Anda tegakkan, sampaikan hujjah kepada mereka hingga kemudian nanti di hari kiamat mereka tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perkara yang ini saya nggak tahu. Kalau kamu sudah ngasih tahu dulu, kamu aja yang bebel. Jadilah Anda orang pemberat untuk orang lain tidak bisa beradu argumen mencari alasan di hadapan Allah kelak. Apa itu? Dakwah. Sampaikan firman Allah, sampaikan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lurus, tugas Anda selesai. Ketika Anda sudah menyampaikannya, faham mereka dengan yang Anda sampaikan, tugas Anda selesai. Karena mereka keluarga kita, doakan kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka petunjuk, ya. Karena tugas kita sudah selesai. Kewajiban dakwah sudah turun dari pundak ini. Luang hujah sudah kita sampaikan kok. Dalil sudah kita sampaikan kok. Islam yang mana sudah kita sampaikan kok. Kemudian sisanya doakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Pak Herman. Ini penutup yang bagus ya. Karena ya ini yang sedang kita hadapi semua. Di keluarga kita bahkan. Ada yang dapat penyimpangan, ada yang masuk syubhat. Tugas kita untuk meluruskan. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Kita nggak bisa merubah. Allah Subhanahu wa taala yang merubah hati orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebagaimana sampaikan tadi, janji insyaallah kita akan berikan buku, mungkin biar genap ya 40 kita akan kirimkan tentang buku penyimpangan Syiah dari MUI dan juga hadiah dari Masjid Imam Syafi'i dan juga Yayasan Al-Um Banjarmasin untuk teman-teman di Trakindo, mushaf terjemah. Mantap. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.